Sebelum membahas video kita kali ini, channel Fan Bola ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa buat teman-teman muslim di seluruh penjuru dunia. Semoga puasa kita hari ini menjadi amal ibadah buat kita semua di akhirat kelak. Amin ya robbal alamin. Pada video kali ini, kita akan membahas 8 kabar terbaru pemain Abroad Timnas Indonesia bersama klubnya, yang datang dari 4 penjuru Eropa. Bahkan ada yang nyaris mempermalukan tim hebat Eropa. Siapa dan bagaimana beritanya? Jangan kemana-mana, tetap di channel Fan Bola. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya ya teman-teman. Kabar pertama datang dari bek Timnas Indonesia yang bermain di Italia, yakni Jay Itzes. Jay Itzes mendapatkan nilai bagus usai membantu Venezia mengalahkan Bari dengan skor 3-1, di pekan ke-29 kasta kedua Liga Italia musim 2023 hingga 2024. Masuk dari bangku cadangan, Jay memberikan dampak positif untuk permainan timnya di laga tersebut. Venezia sukses menaklukkan Bari pada Minggu 10 Maret 2024 kemarin. 3 gol untuk Venezia dicatatkan oleh Christian Gitjaer di menit ke-3, Giorgio Altar menit 15, dan Joel Pohjanpalo pada menit 90. Sementara, Bari hanya mampu membalas 1 gol lewat George Puskás di menit 37. Kemenangan ini membuat Venezia bertahan di peringkat ketiga Liga 2 Italia musim 2023 hingga 2024. Mereka kini telah mengoleksi 54 poin. Dalam pertandingan itu, Jay Itzes bermain selama 45 menit setelah menggantikan Giorgio Altare di awal babak kedua. Jay bermain cukup apik. Berdasarkan performa Jay yang ditampilkan selama bermain di babak kedua, tercatat, dia mampu membukukan 37 sentuhan, 21 umpan sukses dari 25 kali percobaan, dan 1 umpan lambung. Pemain berusia 23 tahun itu mampu memenangkan 5 dari 8 ground duel, dan 2 kali duel udara. Jay juga berhasil mencatatkan 5 tackle, 2 sapuan, dan memblok 1 tendangan tim lawan. Tentunya, catatan apik ini menjadi modal yang baik untuk Jay Itzes menjelang tampil bersama Timnas Indonesia. Diketahui, Jay masuk dalam daftar 28 pemain yang dipanggil Timnas Indonesia untuk melawan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 21 dan 26 Maret 2024 mendatang. Sementara itu, pelatih Venezia, Paolo Vanoli mengapresiasi catatan impresif Jay Itzes dan kolega. Dengan 9 pertandingan tersisa, Vanoli meyakini Venezia masih berkesempatan untuk lolos Liga Italia Serie A musim depan. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya ya teman-teman. Kabar berikutnya datang dari penggawa Timnas Indonesia yang bermain di Belgia, yakni Sandy Walsh, Shane Patinama, dan Marcelino Ferdinand. Sandy Walsh bermain apik kala membantu klubnya, yaitu KV Mechelen menang atas KVC Westerlo, pada Sabtu 9 Maret 2024 kemarin. Bermain selama 90 menit, Walsh ikut berkontribusi atas kemenangan 3-1 Mechelen atas tim tamu di pekan ke-29 Liga Utama Belgia musim 2023 hingga 2024. KV Mechelen sukses memimpin 2 gol pada babak pertama melalui Karim Rabti di menit 11 dan menit 37 dalam pertandingan yang digelar di Achter de Kazerne Stadium. Kemudian, pada menit ke-73, Patrick Fluke menjauhkan keunggulan KV Mechelen. Sedangkan tim tamu hanya mampu membalas 1 gol lewat Jordan Bos pada menit 90. Sementara dalam laga tersebut, Sandy Walsh mampu menunjukkan performa apik dengan 2 kali menggagalkan peluang KVC Westerlo, memblok serangan lawan, serta 2 kali melakukan tackle. Sandy Walsh juga melakukan 64 sentuhan bola dengan 84% passing akurat. Selain itu, 2 dari 5 percobaan umpan panjang akuratnya berhasil. Kemudian, Sandy Walsh juga mampu memenangkan 2 dari 3 duel di area pertahan KV Mechelen dan 2 dari 3 duel udara. Sementara berkat kemenangan ini, Mechelen untuk sementara berhak naik 3 tingkat sekaligus ke peringkat 5 klasemen dengan poin 45, sekaligus memperbesar peluang lolos ke babak Championship Series. Selain itu, mereka belum terkalahkan 10 laga terakhir belum merasakan kekalahan. Sandy Walsh pun diharapkan bisa membantu KV Mechelen mengalahkan Ohleuven di laga terakhir musim reguler Liga Belgia musim ini.
Pertandingan tersebut akan berlangsung di King Power at Dendreef Stadion, pada Senin 18 Maret 2024. Usai memperkuat KV Mechelen, Sandy Walsh pun akan bertolak ke Jakarta untuk bergabung dengan Timnas Indonesia. Sebab, skuad Garuda akan menghadapi Vietnam di laga ketiga grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, pada Kamis 21 Maret 2024. Berbeda nasib dengan Sandy Walsh, Shane Patinama tidak ambil bagian saat klubnya, yakni KAS Eupen berhasil mengalahkan Saint-Truiden pada 11 Maret 2024 kemarin, dalam laga lanjutan Liga Utama Belgia musim 2023 hingga 2024. Ia tak masuk dalam daftar susunan pemain pada pertandingan tersebut. Ini jadi laga ketiga beruntun KAS Eupen tampil tanpa dirinya, namun di dua laga sebelumnya, ia masuk daftar susunan pemain dan hanya duduk di bangku cadangan. Sejak bergabung pada bursa transfer paruh musim Liga Belgia 2023 hingga 2024, bek berusia 25 tahun ini memang masih kesulitan. Setelah sebelumnya menjadi andalan utama di Liga Norwegia bersama Viking FK, kini ia bahkan belum pernah merasakan starter. 3 pertandingan yang sudah dijalani bersama KAS Eupen keseluruhan dijalani sebagai pemain pengganti. Total baru 28 menit bermain yang dijalani bersama tim hitam putih tersebut dan keseluruhan tim selalu mengalami kekalahan. Sementara itu bagi KAS Eupen, paceklik yang dialami membuat mereka semakin merana di zona degradasi klasemen sementara. Tepatnya pada peringkat 14 klasemen Jupiler Pro League musim 2023 hingga 2024, atau posisi kedua dari bawah dan baru menghasilkan 24 poin. Sementara itu Liga Belgia musim 2023 hingga 2024 untuk babak reguler hanya menyisakan 1 pertandingan untuk masing-masing timnya. Mirip dengan nasib Shane Patinama, sekalipun Marcelino Ferdinand dibawa oleh pelatih KMSK De Inze, yakni Hans Somers, tetapi dirinya tidak dimainkan sama sekali. Pada laga itu, KMSK De Inze harus menelan kekalahan ketika bertandang ke markas RFC Liège pada Minggu, 11 Maret 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Gelandang Timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand, hanya duduk di bangku cadangan ketika menyaksikan kekalahan rekan-rekannya. Meski masuk dalam susunan pemain KMSK De Inze pada pekan ke-25 Liga Belgia 2 musim 2023-2024, namun mantan pemain Persebaya Surabaya itu tidak mendapatkan kesempatan bermain dari pelatihan Somers. Pertandingan berlangsung di Stade de Rochefort, markas RFC Liège. KMSK De Inze harus menyerah dengan skor tipis 0-1 berkat gol yang dicetak oleh Mohamed Mouhli pada menit ke-9. Gol tersebut memberikan keunggulan untuk tuan rumah dan menempatkan KMSK De Inze dalam tekanan sejak awal pertandingan. Meskipun RFC Liège harus bermain dengan 10 pemain setelah Reno Wilmots mendapat kartu merah pada menit ke-73, namun KMSK De Inze tidak mampu memanfaatkan keunggulan jumlah pemain. Tetapi peluang Marcelino untuk terus mencatatkan prestasi di Belgia masih bisa berlanjut karena kompetisi masih menyisakan 5 laga lagi. Adapun dengan kekalahan tipis dari RFC Liège, KMSK De Inze masih tertahan di peringkat kedua klasemen Divisi 2 Belgia. Meski kalah, KMSK De Inze masih menjaga asa untuk bisa menempatkan satu kakinya di Jupiler Pro League, kasta tertinggi sepak bola Belgia pada musim berikutnya. Jika benar bisa promosi ke kompetisi utama, hal itu jelas menjadi torehan bagus bagi Marcelino Ferdinand yang baru berusia 19 tahun. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya ya teman-teman. Kabar berikutnya datang dari Inggris, yakni Elkan Bagot. Bristol Rovers menelan kekalahan telak 0-3 dari Derby County dalam pertandingan ke-37 Liga 3 Inggris musim 2023-2024. Bek Timnas Indonesia, yakni Elkan Bagot tampil 90 menit namun gagal menghindari Bristol Rovers dari kekalahan. Pertandingan berlangsung di Memorial Stadium pada Minggu 10 Maret 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Elkan Bagot melakukan penyelamatan gemilang pada menit ke-29 dengan menghalau tendangan bebas pemain Derby County. Sementara itu, pada menit ke-35, Jed Ward juga berhasil menepis tendangan dari Curtis Nelson. Meskipun beberapa kali mendapat serangan, pertahanan Bristol Rovers tetap solid dan pertandingan berakhir imbang 0-0 di babak pertama. Bristol Rovers harus mengakui keunggulan Derby County setelah Dwight Gale berhasil mencetak gol memanfaatkan tendangan sudut.
3 menit kemudian, Tom Barhuizen berhasil menambah keunggulan Derby County setelah menerima umpan dari Nathaniel Mendesleing. Bristol Rovers berusaha memberikan respons, tetapi usaha Sam Finley pada menit ke-61 masih bisa dimentahkan oleh Joe Will Smith. Upaya Anthony Evans pada menit ke-66 juga tidak membuahkan hasil, sedangkan tendangan kaki kiri Aaron Chashin pada menit ke-71 dapat dicegah oleh Jet Ward. Alhasil, Derby County memastikan kemenangan 3-0 pada menit ke-89 melalui tendangan Martin Waghorn yang berhasil masuk ke gawang Jet Ward dari jarak dekat. Kabar terakhir datang dari pemain timnas Indonesia yang berada di Belanda, yakni Tom Haye, Nathan Choyaon, dan Ragnar Oratmangoen. Liga teratas Belanda musim 2023 hingga 2024 telah menyelesaikan pekan ke-25. Pada laga NEC Nijmegen melawan SC Heerenveen, Tom Haye dan Nathan Choyaon yang membela SC Heerenveen diikut-sertakan dalam laga tersebut. Duel tersebut berlangsung di kandang NEC Nijmegen, yakni Stadion Goffert, pada Minggu 10 Maret 2024 malam waktu Indonesia Barat. Tom Haye diberi kesempatan untuk tampil sejak menit awal. Akan tetapi, ia ditarik keluar dan digantikan oleh SJB Van Otele pada menit ke-74. Sementara Nathan Choyaon sama sekali tak diberi menit bermain oleh sang pelatih. Heerenveen juga harus mengakui kemenangan sang tuan rumah pada laga tersebut. Mereka takluk dengan skor 2-0 dari tim penghuni 6 besar Liga Belanda itu. Berbeda dengan kedua sahabatnya tersebut, Ragnar Oratmangoen berhasil bawa Fortuna Sittard nyaris permalukan Ajax Amsterdam di kandang sendiri. Dalam laga ini, Oratmangoen dipercaya tampil sebagai starter di posisi gelandang serang. Ragnar mencatatkan 27 sentuhan dan 9 umpan sukses dari 20 kali percobaan. Sayangnya, dia tidak berhasil membukukan umpan kunci, tembakan, ataupun dribble sukses dalam laga tersebut. Bahkan, Ragnar kehilangan posisi selama 14 kali dalam pertandingan itu. Meskipun demikian, hal ini bisa dimaklumi mengingat Ragnar tidak bermain pada posisi aslinya dalam pertandingan tersebut. Sayang, Sittard sudah tertinggal di menit ke-8 setelah Kenneth Taylor mencetak gol memanfaatkan assist Jordan Henderson. Hanya 3 menit usai kembali dari kamar ganti, Sittard sukses menyamakan kedudukan berkat gol De Roy Duarte. Sittard bahkan berbalik memimpin lewat gol Katsir Huis di menit ke-66. Hanya semenit kemudian, pelatih Danny Buijs memutuskan untuk menarik keluar Oratmangoen. Kemenangan di depan mata Sittard harus sirna usai Brian Brobby menyamakan skor menjadi 2-2 berkat golnya di menit ke-88. Berkat hasil ini, Ajax masih tertahan di peringkat 5 klasemen dengan poin 40. Sementara itu, Oratmangoen dan kawan-kawan berhak naik ke peringkat 10 dengan poin 31. Seperti diketahui, ketiganya direncanakan akan menjalani prosesi pengambilan sumpah sebagai warga negara Indonesia. Namun, khusus Nathan Choyaon sudah resmi menjadi warga negara Indonesia, setelah mengambil sumpah pada Senin 11 Maret 2024 semalam. Sementara Haye dan Ragnar dikabarkan akan mengambil sumpah pada hari ini. Mereka dipersiapkan Shin Tae-yong untuk membela timnas Indonesia dalam ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda akan bertarung melawan Vietnam dalam laga lanjutan Grup F pada 21 dan 26 Maret mendatang. Diharapkan ketiganya sudah bisa didaftarkan ke FIFA pada 13 Maret agar bisa bermain melawan Vietnam. Terima kasih telah menyaksikan video dari channel Fan Bola. Jika teman-teman punya saran dan masukan, silahkan sampaikan di kolom komentar. Serta jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe. Sampai jumpa kembali pada video kita berikutnya.